Ampun saged dipun mulai Bapak Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu segenap jamaah kajian malam Selasa Al-Mustaqim Center rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali bersama-sama dengan memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan senantiasa tercatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat, juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semua tergolong ke dalam golongan beliau, pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu segenap jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kesempatan malam hari ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu jamaah semua mengkaji kajian yang ringan, kajian yang melekat di tengah-tengah kita sekalian. Mengapa demikian? Karena kondisi ba'da isya niku kondisi napa nggih Pak Abu? Kondisi lowbat niki Pak Abu nggih. Jadi harapannya ya mudah-mudahan setidaknya kita sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Setidaknya kajian kita ini ya selain dalam rangka menetapi iman dan juga amal soleh, mudah-mudahan juga tercatat sebagai tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabar, saling menasehati di dalam kebenaran dan juga saling menasehati di dalam kesabaran. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti di penutup kajian bersama-sama kita akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk negeri kita tercinta ini, yang dimana kondisi belakangan ini dalam keadaan yang kurang baik. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan untuk negeri ini dan juga penduduknya, serta Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari anasir-anasir jahat yang hendak merusak negeri ini. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kajian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang keutamaan wudhu. Sekarang kita akan masuk kepada keutamaan sholat.
Termasuk ada beberapa sholat yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Sebelumnya kita masuk di babu fadlis sholawat. Jadi bab keutamaan sholat secara umum. Diawali di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut ayat 45. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah sebenarnya menjadi muhasabah ketika seseorang itu masih terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan keji maupun perbuatan-perbuatan mungkar, ya, ini boleh jadi sholatnya itu ya belum sebagaimana yang dikehendaki oleh pemilik syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya itu belum mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa demikian? Ya karena banyak faktor, termasuk belum memahami tentang keutamaan daripada sholat itu sendiri, termasuk belum memahami tentang bagaimana istimewanya sholat di dalam syariat Islam. Yang kita ketahui bersama, sholat adalah perkara yang kelak akan Allah Subhanahu wa ta'ala hisab pertama kali pada hari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain pun juga akan dianggap apa Bapak Ibu? Baik. Ya, jadi sholat itu sebagai barometer. Bahkan di dalam kehidupan seorang hamba, segala sesuatu itu ya akan tidak mendapatkan keberkahan, segala sesuatu itu ya akan menjadi tidak baik ketika apa? Ketika seseorang ini belum benar-benar memperhatikan terkait dengan urusan apa? Sholat. Makanya sholat nomor berapa Pak Bu? Nomor kali. Nomor 1 niku nomor Pak Bu? Hah? Oh, kata saya boten ngantuk niki. Alhamdulillah. Nggih. Salat nomor pinten Pak Bu? Kali sing nomor setunggal napa? Hah? Akeh wudu riyen, nggih. Nah, nggih. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Yang pertama, satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau menyatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un." Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, apa pendapat kalian andai ya di depan pintu salah seorang di antara kalian ada sungai ya yang kemudian seseorang tersebut mandi di situ sehari sebanyak 5 kali. Dan Rasul bertanya, apakah tersisa darinya kotoran-kotoran? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Maka sahabat Nabi menjawab, tentu tidak akan tersisa darinya apa? Kotoran-kotoran. Kalau andai orang itu mandi sehari berapa kali Pak Bu? 5 kali. Panjenengan sale sira ping pinten Pak Bu? Hah? Sekali niku mawon nek mboten kepeksa ngoten Pak. Napa kepeksa? Nggih. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fadzalika mathalus salawatil khamsi." Itulah perumpamaan daripada salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al-khotoya, yang dengannya
Allah menghapuskan segenap kesalahan, segenap kotoran terhapus daripada ketika seorang itu melakukan sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu. Muttafaqun alaih, hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hampir senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu juga menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalus shalawatil khamsi kamatsali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin." Perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti perumpamaan sungai yang mengalir dengan deras di depan pintu salah seorang di antara kalian, kemudian dia mandi di dalam sungai tersebut setiap hari sebanyak 5 kali. Nah, ini hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ada satu keterangan dari sahabat Abu Hurairah juga dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughsyal kabair." Jadi salat 5 waktu, begitu juga dari Jumat menuju ke Jumat yang berikutnya menjadi kafarat, penggugur dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Jadi antara satu sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu yang berikutnya, begitu juga antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Ini disebut oleh Rasulullah SAW mampu untuk menggugurkan dosa-dosa, dan syaratnya adalah selagi tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, jadi kafarat di sini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh beberapa pendapat ulama yang dimaksud kafarat penggugur dosa di sini adalah yaitu berupa dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kecil yang dilakukan ini dihapuskan dengan sebab antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya. Begitu juga dihapuskan antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Atau jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini juga kita dapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah sholat 5 waktu ini, yang dimana fas-shalawatul khamsi hiya amudul Islam. Sholat 5 waktu itu adalah tiang daripada agama Islam, wa hiya a'dhamul arkani ba'da syahadatain. Dan sholat 5 waktu ini juga merupakan rukun yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat, rukun kedua di dalam rukun Islam. Man hafidha 'alaiha hafidha dinuhu. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu tadi, maknanya dia orang yang menjaga agamanya. Wa man adha'aha faqad adha'a dinahu. Dan sementara orang yang meninggalkannya, maka sejatinya dia adalah orang yang telah meninggalkan agamanya. Jadi barometer Muslim itu dilihat dari perkara apa Bapak Ibu? Sholat. Cuma masalahnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada data yang menyebutkan penduduk kaum muslimin di Indonesia niki yang sholat benar-benar sholat itu cuma 38,9%. Tidak ada 50 Pak. Artinya apa? Dari 10 orang muslim di Indonesia sing sholat niku namung sekawan. Sing 6 teng pundi niku Pak?
Hah? Okay. Artinya yang betul-betul sholat, ya, melaksanakan sholat itu cuma 4 orang, ya, dari 10 Muslim di Indonesia yang sholat 4, yang 6 tidak sholat sama sekali. Okay. Nah, ini perkara yang apa? Memprihatinkan, okay. Di tengah negeri yang mayoritasnya adalah apa? Iya, bahkan ya terbesar dunia, yaitu dari Indonesia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in muslimin, tidaklah seorang muslim tahduru salatun maktubatun, yang dimana dia hadir untuk melaksanakan salat wajib, salat fardu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia memperbagus wudunya sebelum salat, wa khusyu'aha, dan juga fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha, memperbagus wudunya dan juga memperbagus kekhusyuannya, wa ruku'aha, dan juga memperbagus rukuknya, illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunubi ma lam tu'ta kabiratun walidzalika ad-dahru kullahu, rawahu Muslim. Melainkan dia akan menjadi penggugur, ya, dosa dan kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Selagi apa? Selagi tidak mendatangi atau tidak melakukan dosa-dosa apa? Besar. Nah, ini hadits riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam beberapa hadis yang sudah disebutkan tadi menunjukkan kepada kita sekalian kalau sholat yang dilakukan adalah ibadah yang mampu untuk menggugurkan dosa-dosa dan juga Pak Bu, kesalahan. Ya, pada penjelasan sebelumnya tentang wudhu, orang ketika wudhu saja bersamaan dengan tetesan-tetesan Pak Bu, air wudhu itu juga berguguran dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah babu fadli salatis subhi wal asri. Nah, ini secara spesifik menyebutkan tentang bab keutamaan salat subuh dan juga salat asar. Kalau tadi menyebutkan keutamaan salat 5 waktu secara umum, sekarang ada bab penjelasan tentang keutamaan 2 salat, yaitu salat subuh dan salat Pak Bu? Asar. Subuh kalih asar niku nggih lebih ringan yang subuh napa asar niki Pak Bu? Nggih. Napa lebih ringan sing maghrib Pak Bu? Hah? Nggih. Di sini disebutkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang sholat pada 2 keadaan dingin, ya, al-bardaini ini adalah, ya, bardun itu artinya adalah dingin. Dan yang dimaksud al-bardaini yaitu as-subhu wal asru. 2 waktu dingin yang dimaksud adalah waktu subuh dan juga waktu waktu asar. Rasul menyebutkan siapa yang sholat pada 2 waktu dingin, yaitu subuh dan asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini jaminan, ya, orang yang melaksanakan subuh dan asar mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Tapi nggih terus mboten wah kula tak subuhan kalih asaran mawon mboten nggih. Nah, tetap ya sholat 5 waktu. Hadis ini menunjukkan secara khusus keutamaan subuh dan asar. Kenapa? Karena ini adalah, ya, 2 waktu yang sering kalinya manusia, ya, yang sering kalinya orang itu melalaikannya, yaitu subuh dan juga asar.
Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis yang berikutnya dari Abi Zuhair Amarah bin Rubai'ah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijan naru ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Di sini kalimatnya Nabi, beliau bersabda, tidak akan masuk ke dalam api neraka. Okay. Kalau tidak masuk ke dalam api neraka, maknanya apa nih Pak Bu? Masuk surga. Ahadun, seseorang yang sholat, dia melaksanakan sholat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan juga sebelum terbenamnya matahari. Sholat yang dilakukan sebelum terbitnya matahari maksudnya sholat apa? Subuh. Sholat yang dilakukan sebelum terbenamnya matahari, asar. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi kalau hadis pertama tadi menunjukkan dijamin masuk surga, hadis yang kedua keutamaan orang yang sholat subuh dan asar disebut tidak akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallas subha, barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di bawah jaminan Allah atau di bawah perlindungan Allah. Fandzur ya bena Adam, maka perhatikanlah wahai anak Adam, la yatlubannaka min dhimmatihi bisyai'in, jangan sekali-kali engkau mengoyak meminta dari Allah sesuatu yang telah menjadi jaminannya sedikit pun. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah menunjukkan tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh, yaitu orang tersebut tidak main-main dijamin mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan perlindungan. Zimmah niku artinya apa Pak Bu? Perlindungan. Kita dengar macam-macam bentuk orang kafir niku, ada yang disebut kafir zimmi. Apa itu kafir dhimmi? Kafir yang mendapatkan perlindungan, jaminan keselamatan dari orang-orang Islam, yang disebut dengan kafir apa? Dhimmi. Dhimmah ini adalah jaminan keselamatan. Maka di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka nggak berani macam-macam Pak Bu dengan orang yang didapatkan sholat Bapak Ibu subuh. Bahkan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atau di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu ada sekelompok orang yang menuntut kepada Ali untuk membalaskan dendam orang-orang yang telah membunuh Khalifah Utsman. Kemudian tertuduhnya disebutkan fulan dan fulan. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib pada saat itu beliau tidak berani melakukan apapun. Kenapa? Karena orang yang tertuduh tadi fulan dan fulan itu didapati sholat Bapak Ibu subuh. Nah, ini fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu. Sehingga apa? Ali bin Abi Thalib kemudian dikecam oleh orang-orang yang tidak setuju dengan beliau seperti itu. Kenapa? Karena tidak menuntut balas terhadap sekelompok orang yang sudah membunuh Khalifah sinten Utsman bin Affan. Ala kulli hal Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini sahabat Ali memahami bahwasanya apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang yang sholat subuh itu adalah orang yang mendapatkan perlindungan dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pesannya Nabi SAW intinya jangan cari gara-gara dengan orang yang sholat Pak Bu subuh. Ampun pados perkara kalih sing sholat subuh. Kenapa? Karena sekali lagi dia mendapatkan jaminan.
Nggih, bahasane sakniki nggih, backingane pusat Pak Bu. Nggih. Pusat pokoke napa niku. Nggih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar." Jadi saling bergantian di tengah-tengah kalian, malaikat yang bertugas di waktu malam dengan malaikat yang bertugas di waktu napa? Siang. Jadi malaikat niku ya napa Pak Bu? Wonten shift malam, wonten shift napa? Siang ya, nggih. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asri. Dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan juga pada waktu sholat napa? Asar, nggih. Jadi napa? Pergantian shiftnya niku napa Pak Bu? Subuh dan juga napa? Asar. Yang tugasnya niku di waktu siang ya, mereka datang pada saat waktu napa? Subuh ya. Yang tugasnya dan kemudian mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu asar. Sementara yang tugasnya jaga malam ini datangnya waktu napa? Asar, dan mereka akan kembali kepada Allah di waktu napa? Subuh. Dan kedua-duanya antara yang shift pagi shift siang dan juga shift malam, ini berkumpul di dua sholat apa tadi? Subuh dan asar. Thumma ya'ruju alladzina nabatu fikum. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian, fayas'aluhumullah, dan mereka pun ditanya mereka pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu bihim, dan tentu Allah Maha mengetahui ya. Jadi bertanyanya Allah niki bukan berarti kemudian Allah tidak nama Pak Bu. Ya, hanya ini sebagai sebuah pelajaran. Kaifa taraktum ibadi? Allah bertanya kepada malaikat tadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaquluna, mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka pun mereka juga kondisinya dalam keadaan apa? Sholat. Okay. Nah, hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan dua waktu sholat, yaitu subuh dan apa? Asar. Okay. Kemudian hadis Jabir dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan kami pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ilal qamari lailatal badri. Beliau pada saat itu ya melihat kepada bulan pada malam bulan purnama, nggih, pada tanggal berapa? 14 atau malam 15, nggih. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, dan tidak ada yang menghalangi kalian di dalam melihatnya, ya. Fa inis tata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan ya dari melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka hendaklah kalian lakukan. Nah, ini jamaah rahimakumullah, perintah Rasulullah SAW untuk menjaga dua waktu sholat secara khusus, sebelum terbitnya matahari itu sholat subuh, dan sebelum sebelum terbenamnya matahari, yaitu waktu apa? Asar. Okay. Dan di sini para ulama menyebutkan kalau bisa
ya menjaga dua waktu sholat tersebut, maka akan dimudahkan untuk dapat melihat sinten Pak Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat kalau di dunia Allah tidak dapat dilihat, tapi di akhirat nanti Allah akan dapat apa Bapak Ibu? Dilihat oleh hamba-hambanya. Dan ini adalah kenikmatan surga yang paling tinggi, ya, melihat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat-nikmat yang lain, nikmat yang paling tinggi, yang paling agung di dalam surga adalah ketika seorang hamba tanpa terhalang melihat indahnya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam satu riwayat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan mendatangi pasar-pasar di dalam surga, yang kemudian pada saat itu kaum laki-laki yang datang ke surga, makanya niku sing blonjo niku mboten ibu-ibu mangke ibu, sing tidak tenpeken niku sinten Pak Bu? Kaum laki-laki disebutkan dalam hadis itu, kaum laki-laki datang ke pasar-pasar, kemudian mereka mendengarkan firman Allah. Jadi Quran itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan secara langsung, ya. Dan ahli surga ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah baguslah wajah-wajah mereka, bertambah berseri-serilah wajah-wajah mereka, sehingga ketika para suami ahli surga ini kembali ke rumah mereka masing-masing, para istrinya heran Pak. Nah, niki kok wajahnya semakin apa Bu? Semakin glowing, semakin apa? Berseri-seri. Ya, kenapa? Sebabnya adalah karena keindahan menikmati wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di dalam bab keutamaan subuh dan asar, ini ada peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khusus terkait dengan sholat asar nih Pak Bu. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka menjadi sia-sialah amal-amalnya. Jadi ini disebutkan oleh para ulama, ya, sholat asar itu menjadi barometer amal-amal ibadah seseorang itu akan sampai kepada Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang meninggalkan sholat asar, ya, ini menjadikan amal-amal yang dilakukannya menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi sia-sia. Kalau di dalam satu ayat Allah menyatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mamtsura. Kami datangkan, ya, ila ma 'amilu min 'amalin, amal-amal yang sudah pernah mereka kerjakan. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah akan mendatangkan hamba-hambanya, dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut akan Allah, ya, datangkan pula. Kemudian apa? Faja'alnahu haba'an mantsura. Ya, yang terjadi adalah Allah kemudian menjadikan amal kebaikan yang sudah dilakukan tadi itu menjadi debu yang berterbangan. Artinya debu yang berterbangan menjadi habis, tidak berbekas, menjadi sia-sia. Nah, di sini termasuk, ya, orang yang mendapatkan amalnya itu menjadi sia-sia adalah orang yang berani meninggalkan sholat apa Bapak Ibu? Asar, ya, secara sengaja. Nah, niki perlu untuk berhati-hati. Maka, ya, bagaimana kita bisa, ya, menjaga sholat apa Bapak Ibu? Asar. Kalau di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat
ya, yaitu maksudnya sholat 5 waktu, was sholatil wusta, dan juga sholat pertengahan. Yang dimaksud sholat pertengahan yaitu sholat asar. Jadi Allah menekankan menjaga sholat 5 waktu, wabil khusus sholat asar. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah menunjukkan kepada kita tentang ya keutamaan, tentang pentingnya secara khusus 2 waktu sholat, yaitu subuh dan asar. Bahkan kalau untuk subuh Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, dulu pernah ada seorang yang bertanya ya kepada seorang ulama, kepada gurunya, wahai guru, kenapa kok waktu subuh itu terasa sejuk, terasa menyegarkan? Bapak Ibu menawi badai tindak sholat subuh datang masjid, ya, menghirup udara kira-kira terasa sejuk mboten Pak Bu? Terasa segar mboten Pak Bu? Apa jawaban ulama tadi? Ya, beliau menjawab memang subuh itu udaranya sejuk dan menyegarkan karena belum terkontaminasi dengan nafasnya orang-orang munafik. Belum terkontaminasi dengan nafasnya sinten? Orang-orang munafik. Artinya apa? Artinya orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh, ini insya Allah adalah orang-orang yang selamat dari sifat-sifat apa Bapak Ibu? Sifat-sifat nifak, sifat-sifat kemunafikan. Apalagi di zaman Rasulullah SAW, munafik niku banyak didapatkan di antara mereka niku sholatnya pada sholat maghrib. Maka maghrib niku selalu napa Bapak Ibu? Penuh. Kemudian yang sering ditinggalkan oleh orang-orang munafik yaitu sholat adalah sholat subuh, ya. Sehingga apa? Dijamin orang yang berdiri di dalam sholat subuh adalah orang-orang yang benar-benar mukmin. Kenapa? Karena orang-orang munafik malas untuk sholat napa Bapak Ibu? Subuh. Maka penting bagi kita sekalian untuk menjaga waktu sholat yang telah ditetapkan keistimewaannya oleh Rasulullah SAW, oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya di sini ada bab keutamaan al-masyi ilal masajid, ya, keutamaan berjalan menuju masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha." Barang siapa yang berjalan di waktu pagi maupun petang menuju masjid, a'addallahu lahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya surga, ya, nuzulan. Allah siapkan baginya istana di surga, kullama ghada aw raha, setiap waktu pagi maupun petang. Jadi orang yang berjalan menuju masjid baik di waktu pagi maupun petang, ini disebut oleh Rasulullah SAW, setiap kali mereka berjalan menuju masjid, Allah siapkan istana di surga. Kemudian masih dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa yang bertoharoh, bersuci di rumahnya. Jadi posisinya niku sebelum berangkat ke masjid sudah napa Pak Bu? Ya, sampun bersuci, sampun wudu dari rumah. Tsumma madha ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya berjalan menuju masjid, ya. Liyaqdi fariidatan min faraidillah. Tujuannya ke masjid adalah untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya.
kanat khutuwatuhu ihdaha tahudduhu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka setiap langkah kakinya, satu langkah ini ya menghapuskan kesalahan-kesalahan, langkah yang berikutnya mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi setiap langkah menuju masjid ya, satu langkah dihapus kesalahan, langkah berikutnya mengangkat napa Bapak Ibu? Derajat. Wah, ganteng Pak Anggo niku mboten nate melampah. Nggih. Napa Mas ngepit nggih? Ah, pripun niku? Ah, nggih teko ban ngajeng niku mangke menghapuskan apa niku? Kesalahan, ban sing wingking mangke napa? Sing ngangkat napa? Derajat napa mboten niku nggih. Ah, jadi ya insyaallah sama saja. Ini juga dalam rangka berjalan menuju napa? Masjid nggih. Bahkan ya jangan dikira kemudian kendaraan yang digunakan ya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar kendaraan benda mati, tidak ya, akan tetapi nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari napa? Kiamat. Nggih. Ah nggih, pokoke ajeng sak elek-eleke napa Pak Bu? Kendaraan niku nggih. Nggih. Nilainya nggih sami mawon nggih. Ajeng sing sae, ajeng sing napa niku awan nggih sami mawon. Semuanya akan menjadi napa? Saksi kebaikan di hadapan Allah pada hari kiamat nggih. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang lain ya, ini dari sahabat Ubay bin Ka'ab ya radhiyallahu anhu. Qala kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Jadi Ubay bin Ka'ab mengatakan ada seorang laki-laki dari Ansor ya, niki pribumi Madinah, yang beliau mengatakan saya tidak tahu tentang seseorang yang lebih jauh ya rumahnya dari masjid selain daripada beliau ini. Wa kanat la tukhti'uhu salatun ya, yang dimana dia ini tidak pernah tertinggal dari sholatnya, maksudnya sholat berjamaah, padahal rumahnya paling Pak Bu? Jauh. Okay. Kebiasaan di tengah-tengah kita niku memang biasanya sing paling jauh niku mboten nate telat, tapi gandeng sing caket pripun Pak Bu? Hah? Insyaallah nek teng mriki mboten nggih. Napa mboten benten Pak? Okay. Nah, jadi ya beliau tidak pernah tertinggal dari sholatnya. Faqila lahu lawish taraita himaran la tarkabahu fil dhulma'i wa fir ramdha'i. Ya, ada yang kemudian ya menyarankan kepada orang tersebut, andai engkau ya membeli keledai ya yang kemudian engkau gunakan untuk ya berjalan ya di kegelapan maupun juga berjalan di tengah panasnya matahari ya, qala, maka kemudian orang itu mengatakan, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid inni uridu an yaktuba ila mamsyaya ila masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Nah, maka orang itu mengatakan ya tidak ada yang lebih membahagiakan bagiku kecuali ya anna manzili ila janbil masjid ya, kecuali ketika rumahku itu berada di sisi masjid, akan tetapi sesungguhnya aku ingin dicatat bagiku langkahku menuju masjid dan juga dicatat bagiku kepulanganku dari masjid menuju rumah ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah bersabda, sungguh engkau telah mengumpulkan itu semua. Artinya apa? Setiap perjalanan orang tersebut dari rumah menuju masjid, begitu juga sebaliknya dari masjid menuju ke rumah, ini semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan dalam hadis Jabir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini pernah terjadi, disebutkan di sini khalatil biqa'u haulal masjid. Jadi ada satu tanah kosong ya di sekitar masjid, yang dimaksud adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid. Orang-orang dari kalangan Bani Salamah ya, ini mereka pengen memindahkan rumah-rumah mereka agar lebih dekat dengan masjid ya. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata hal itu telah sampai ya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi bersabda kepada mereka, balaghani annakum turiduna antantaqilu qurbal masjid. Telah sampai berita kepadaku bahwa kalian menghendaki untuk memindahkan rumah kalian agar dekat dengan masjid. Qalu na'am ya Rasulullah. Kemudian orang-orang Bani Salamah ini menjawab, iya wahai Rasulullah. Qad aradna dzalik, sungguh kami menghendaki hal tersebut. Faqala, maka Nabi kemudian bersabda, Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum, diyarukum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salamah, ingatlah bahwasanya rumah-rumah kalian itu tercatat darinya jejak-jejak kalian. Beliau mengutarakannya sebanyak 2 kali di sini. Kemudian faqalu, orang-orang dari Bani Salamah ini kemudian mengatakan, ma yasurruna anna kunna tahawwalna, ya, tidak ada ya yang lebih membahagiakan kami ya kecuali dari apa yang telah disebut oleh Rasulullah SAW itu. Sehingga apa, akhirnya mereka pun tidak jadi memindahkan rumah mereka agar dekat dengan apa Bapak Ibu, masjid ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama kaitannya dengan sababun nuzul dari firman Allah surat Yasin ayat ke-12 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang telah mati dan kami pula lah yang mencatat ma qaddamu, apa yang sudah diperbuat oleh mereka, wa atharahum, dan kami pula yang mencatat jejak-jejak mereka. Okay. Jadi setiap langkah menuju masjid, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu ada bekas-bekas, ada jejak-jejak kebaikan yang ditinggalkan. Nah, maka Bani Salamah mereka ya berharap meskipun rumahnya jauh dari masjid, semakin rumah mereka jauh dari masjid berarti jejak-jejaknya semakin apa Bapak Ibu? Semakin banyak. Maka mereka akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, basyiril masyaina fi dhulami ilal masjid bin nuri tami yaumal qiyamah. Kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi perjalanannya seorang di malam hari, ya, baik itu untuk melaksanakan sholat Pak Bu, ya, subuh atau mungkin isya, nah, ini akan mendatangkan apa? Keutamaan di mana ya perjalanan di waktu malam menuju masjid justru akan menjadi cahaya yang sempurna pada hari hari kiamat. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, idza ra'aitumur rajulu ya'tadul masajid, jika kalian melihat ada seseorang yang terbiasa dengan masjid. Nah, maksudnya terbiasa dengan masjid napa niki Pak Bu? Aktif napa? Iya, untuk hadir di masjid. Orang-orang yang biasa meramaikan atau memakmurkan apa?
masjid. Fashhadu lahu bil iman. Rasul menyatakan maka persaksikanlah ya terhadapnya bil iman dengan keimanan. Kalau dalam keterangan yang lain, riwayat yang lain kalimatnya fashhadu annahu mu'min. Saksikanlah kalau dia itu adalah seorang yang beriman. Maka kemudian Rasulullah membacakan ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang meramaikan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Jadi ya ciri-ciri orang-orang yang meramaikan rumah-rumah Allah ini adalah orang-orang yang ya beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Atau pemahaman kebalikannya adalah kalau ada orang yang ahli masjid senang untuk memakmurkan masjid, berarti dia tandanya orang beriman. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ada keutamaan menunggu sholat. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholah tahbisuhu. Salah seorang di antara kalian tetap berada di dalam sholat, ya, selagi apa? Selagi ya sholat tersebut ya mencegahnya ya atau menahannya. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah. Tidak ada yang mencegahnya untuk kembali kepada keluarganya kecuali sholat. Ya, artinya seorang tetap berada di dalam kebaikan di waktu-waktu dia menunggu sholat, kecuali apa? Ya, tidak ada yang dapat mencegahnya kecuali ketika dia pengen kembali menuju ke rumahnya. Muttafaqun alaih. Kemudian masih dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum. Malaikat ya mendoakan salah seorang di antara kalian madama fi musallahu, selagi dia tetap berada di tempat sholatnya. Ya, alladzi shalla fihi, yang dia sholat di situ malam yuhdits, selagi dia tidak berhadas. Ya, taqulu, malaikat mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, berikanlah dia rahmat. Jadi kita nunggu waktu sholat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini punya keutamaan apa Pak Bu? Didoakan oleh malaikat. Baik itu menunggu waktu sholat di sini adalah yaitu ketika apa niku ya sebelum iqomah maupun juga menunggu sholat meskipun setelah selesai daripada sholat Bapak Ibu fardu, kemudian dalam rangka untuk menunggu waktu sholat yang berikutnya. Ini selalu akan didoakan oleh sinten malaikat. Syaratnya dalam kondisi tidak berhadas. Kemudian dalam keterangan yang lain hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan anna Rasulullah akhara lailata sholatal isya ila syatril lail. Rasulullah niku pernah mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam. Jadi kalau pertengahan malam kita jam pinten niku Pak Bu sakniki? Teko jam 12 ngoten nggih. Nah, jadi Rasulullah sengaja mengakhirkan apa Bapak Ibu? Sholat sampai pertengahan malam. Tsumma aqbala alaina biwajhihi ba'da ma shalla. Kemudian beliau ya menghadapkan wajahnya kepada kami setelah selesai dari sholat. Faqala, Nabi bersabda ya, shallan nasu wa raqadu lam tazalu fi sholatin mundun tadaru ya tamuha. Jadi sholatnya manusia dan duduknya dia ya itu selalu berada atau bernilai sholat ya ketika dia berada dalam keadaan menunggu waktu sholat. Jadi ketika seseorang duduk menunggu waktu sholat, ini disebutkan tercatat sebagai nilai Bapak Ibu sholat. Nah, ini luar biasa. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, demikian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaitannya dengan keutamaan sholat ya, yaitu sholat 5 waktu, kemudian sholat
asar dan juga sholat subuh secara khusus, dan juga keutamaan daripada ketika kita berjalan menuju masjid, serta keutamaan ketika kita menunggu waktu apa Bapak Ibu? Menunggu waktu sholat. Nah, mudah-mudahan dari apa yang sudah kita dengarkan dari hadis-hadis Nabi SAW ini, ya, ini senantiasa memotivasi kita untuk tetap bersemangat, untuk tetap istiqomah, ya, di dalam melaksanakan ibadah sholat, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan tetaplah beribadah kepada Tuhanmu sampai datang yang namanya al-yaqin. Makna al-yaqin ay al-maut, ya, sampai datang al-yaqin, keyakinan, itu yang dimaksud adalah kematian. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mudahkan kita untuk selalu mendapatkan nilai ibadah dari kehidupan kita. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi kita sebutkan di penutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini, monggo bersama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kebaikan kepada Allah, baik untuk diri kita, keluarga-keluarga kita, kedua orang tua kita baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, juga secara umum untuk seluruh kaum muslimin, dan juga untuk kebaikan negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keamanan, kedamaian, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmat dan juga maghfirahnya untuk penduduk negeri ini. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala maitan illa rahimtah, wala usran illa yassartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa khtimna bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka zawjan salihan wa zawjatan salihatan wa auladan salihan salihatan. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni ilaikal khair wa nakhla'u wa nasruku man yafjuruk. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yarhamuna wa la yakhafuka. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur tajri bi ahkamika wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dari kami atas segenap salah dan khilafnya mohon maaf. Monggo kita tutup dengan hamdalah juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.